Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Puput di Membaca Sampai Titik. Dan kali ini dalam segmen Literasipedia. Oke, di segmen kali ini aku akan ngebahas tentang hal yang lagi rame baru-baru ini dan juga bahkan baru disadari oleh para penggemar buku. Kayak misalnya nih, jujur aku sendiri bahkan juga baru tahu tentang istilah book shaming. Dan ternyata aku juga ngalamin dan juga pernah melakukan hal ini kepada orang lain. Jadi aku ternyata pernah menjadi korban sekaligus juga pernah menjadi pelaku. Menjadikan ya, meskipun book shamingnya ada di dalam hati aja sih, nggak sampai ngomong. Tapi aku kira masalah dalam dunia perbukuan ini hanya seputar buku bajakan aja yang tidak ada ujungnya dan tidak kelar-kelar. Tapi ternyata nih ada problem baru lagi nih, yaitu adalah book shaming. Jadi yang terbiasa kita dengar adalah istilah body shaming. Kalau istilah ini aku yakin kalian udah cukup sering dengernya ya kan. Nah, tapi untuk istilah book shaming nih, kalian udah tahu apa belum? Hampir mirip dengan istilah body shaming, yang jadi bahan ejekan ialah bentuk badan atau fisik seseorang. Tapi nih kalau book shaming adalah suatu keadaan di mana bahan buku bacaan kita tuh menjadi bahan ejekan orang lain, sehingga korbannya tidak nyaman, tidak percaya diri untuk membaca buku di depan banyak orang, membaca buku dan tidak pede dengan buku yang dia baca. Dan sejujurnya kalian pernah gak sih ngerasa malu baca buku di depan banyak orang? Jadi kayak takut ketahuan kalian baca buku apa, kemudian mikir bacaan aku nih sebenarnya berbobot atau enggak, atau terlalu receh gak ya? Nah, ini kalau kalian merasa hal seperti itu, ini tandanya kalian terkena book shaming. Atau bahkan malah sebaliknya nih, kalian ngerasa kalau bacaan orang lain tuh kurang berbobot, kemudian kurang manfaat, terus mikir kenapa sih bacaannya tuh novel, kenapa ya bacaan dia tuh novel, komik, kan kayak kurang manfaat ya, kenapa nggak mulai baca yang non-fiksi biar dapat ilmunya, biar dapat manfaat. Biasanya kan kita pernah dengar nggak sih kalimat itu, pernah dengar nggak? Kalau aku pribadi biasanya sih dengar kalimat itu hampir sering dari orang tua ya biasalah orang tua. Dan perilaku tadi itu disebut book shaming terhadap orang lain. Sebenarnya kenapa sih book shaming ini bisa terjadi? Sebenarnya book shaming ini terjadi hanya karena selera bacaan kalian yang berbeda. Yang satu ngerasa kalau bukunya paling berbobot, kemudian paling manfaat, dan paling oke, dan paling lagi lainnya. Dan akhirnya nih si korban ngerasa nih kalau bukunya bukunya aku nih nggak berbobot, nggak manfaat. Dan mulailah nih yang korban nih ngerasa kalau bukunya nggak berguna dan dia nggak pede dengan buku bacaannya. Padahal sebenarnya ini hampir mirip dengan kita suka apa nggak suka sama rawon. Ya hanya perkara selera aja sih, itu aja. Dan sebagai pembaca yang bijak, seharusnya kita bisa saling menghargai ya buku bacaan masing-masing. Selain menjatuhkan karena berbeda genre, book shaming ini juga bisa saling menyindir orang-orang yang membaca tidak melalui buku cetak, tidak melalui buku cetakan, tapi juga melainkan melalui audio dan melalui e-book. Nah, di sini juga mereka saling sindir nih. Kenapa sih baca buku tuh harusnya di buku cetak, bukan di e-book dan lain sebagainya? Itu juga termasuk kategori book shaming. Coba kita sekarang list deh beberapa genre buku yang biasa kita temukan. Ada buku self-improvement, kemudian ada novel, ada komik, kemudian ada biografi tokoh, sejarah, dan banyak lagi beberapa buku genre buku lainnya. Misalnya contoh aku nih, aku pribadi lebih suka baca buku self-improvement daripada buku non-fiksi lainnya. Sedangkan temen aku misal nih, dia lebih suka baca buku novel, romantis, kemudian mendayu-dayu, kemudian cinta, dan sejenisnya. Lalu kalau aku merendahkan nih, mengejek buku bacaannya, ini sebenarnya jadi pertanyaan, aku sebenarnya sedang ngejek bukunya atau ngejek orangnya gitu kan? Kalau aku ngejek orangnya secara personal, aku mengejek dia yang suka dengan buku dengan bacaan romantis itu. Kalau iya berarti kan aku mengejek buku yang dia suka secara nggak langsung begitu kan? Mengejek juga penulisnya. Kenapa sih beliau ngelahirin buku tentang cinta yang tidak berbobot misalnya, ya kan? Padahal sih setelah dipikir-pikir lagi, aku tidak bermaksud mengejek bukunya, karena aku pecinta buku, ya. Aku menghargai apapun itu dalam dunia literasi, harusnya. Ya, jadi lalu siapa yang aku ejek di sini? Orang yang baca. Nah, balik lagi jadinya kan. Padahal aku nggak mau ngejek bukunya,
tapi aku mau ngejek orangnya, tapi akhirnya nanti endingnya yang kena bakal bukunya, kemudian penulisnya gitu kan. Padahal kita nggak punya alasan yang tepat nih buat ngebully orang ini. Lalu atas dasar apa kita ngebully orang ini, ngejek orang ini? Ya balik lagi, ini sebenarnya hanya perkara selera aja. Dan menurut pengalaman aku pribadi nih ya, genre buku-buku kesukaan seseorang itu akan cenderung berubah-ubah, berganti-ganti sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya masing-masing, dan pada waktu tertentu juga. Contohnya aja nih ya, dulu pas aku zaman SMP, SMA nih, dulu suka banget sama buku novel yang drama, kemudian yang ada cinta-cintanya, kemudian macam FTV lah, Terelie dan sebagainya. Itu dulu suka banget sama buku-buku jenis-jenis kayak gitu. Tapi ini pas kuliah udah ganti lagi nih, ganti suka, nggak suka baca buku novel, tapi udah beralih ke buku-buku yang non-fiksi, yang kayak self-improvement, dan itu berlanjut hingga saat ini. Dan kemarin nih, karena lagi rame, ada suatu novel yang bagus, itu lagi rame banget, lalu aku pengen beli nih, pengen coba baca buku ini lagi. Nah, tapi ternyata pas aku baca, kenapa ya baca bukunya tuh kayak harus macam dipaksa, kayak nggak enjoy gitu loh. Males banget lanjutin ceritanya. Padahal bukunya bagus, menarik ceritanya. Tapi ngerasanya nggak enjoy, nggak enak gitu bacanya. Jadilah buku itu mangkrak, tidak tamat sampai sekarang. Jadi aku baca setengah aja dan aku tutup. Dan sampai sekarang aku males banget buat lanjutin lagi bukunya. Terus jadi mikir nih, padahal dulu suka banget baca novel karangan penulis ini dengan jenis kayak gini, tapi sekarang kenapa ya kok jadi beda, kenapa nggak enjoy lagi nikmatin bukunya, kenapa nggak suka lagi baca buku karangan novel ini, karangan penulis ini, tapi ya jadi beda gitu loh. Nah, dari situlah aku menarik kesimpulan bahwa beberapa orang tuh punya alasan masing-masing kenapa mereka suka dan tertarik dengan buku yang mereka baca. Jadi kenapa mereka suka dengan genre itu, mereka punya motivasi buat baca bukunya. Dan untuk orang-orang yang lebih suka baca di e-book, mungkin mereka punya alasan sendiri. Mungkin dengan dia baca e-book, dia merasa lebih fleksibel buat baca bukunya dan bisa dibawa kemana-mana. Dan kemudian untuk yang biasa baca buku di audiobook, mungkin mereka memilih dengan opsi itu karena mereka merasa bisa baca tanpa harus diam, duduk, dan membaca tulisan. Itulah perbedaan-perbedaan yang harusnya kita bisa hargai dan tidak harus saling bully, saling mengejek. Lalu, apa yang akan terjadi jika book shaming ini kita biarkan dan menjadi tren? Hal ini tentunya dapat memberikan dampak buruk bagi seseorang. Bayangkan aja nih ya, minat baca di Indonesia saja sudah sangat rendah, lalu kita biarkan book shaming ini terus-menerus, maka yang selanjutnya terjadi adalah matinya minat baca itu sendiri. Menyedihkan. Padahal yang kita tahu, membaca adalah kegiatan yang sangat bermanfaat, sedang menumbuhkan minat baca itu sungguh sulit di negara kita. Lalu kita masih saling mendiskriminasi bacaan seseorang, sungguh terlalu. Seperti kutipan pidato Neil Gaiman dalam buku Mengapa Masa Depan Kita Bergantung pada Perpustakaan, Membaca dan Melamun. Beliau di sana menyebutkan bahwa salah satu cara mudah untuk mematikan minat baca seseorang adalah dengan cara memaksanya membaca buku-buku yang tidak mereka sukai. Jadi, mari kita stop book shaming agar mereka bisa dengan enjoy membaca buku bacaan mereka, apapun genrenya, dan dengan media bacaan mereka, apapun jenisnya. Harapan kita bersama ini agar minat baca ini semakin banyak tumbuh dan semakin banyak orang yang gemar membaca. Tidak akan ada lagi mereka yang membatasi jenis bacaannya, dan kita sama-sama bisa saling menghargai karya-karya yang telah dilahirkan dengan susah payah oleh para penulis. Menulis itu loh gak gampang. Jadi mari kita mulai dari diri sendiri, cukupkan ini. Jangan merasa buku bacaanmu sendiri yang paling keren, yang paling lainnya. Setidaknya kita harus saling support untuk terus saling membaca bacaan apapun itu. Oke, jadi aku pikir udah cukup pembahasan simple aku tentang book shaming. Semoga kalian bisa ambil poinnya dari pembahasan simple aku tadi itu. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dan manfaat dari yang aku udah share kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa baca buku, jangan salah beli buku bajakan, dan tambahannya adalah stop book shaming. Sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum.